udah nggak zamannya nanya main musik makan apa itu. Seriously. Makan sushi. Iya, cocokin aja sama penghasilannya segimana ya, makannya cocokin. Itu mudah, perkara mudah kok. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu seorang komposer film yang bernama Aci Harja Kusuma. Nah, di kesempatan kali ini, Kak Aci membagikan banyak tips dan pengalamannya sebagai seorang komposer film. Buat teman-teman yang pengen belajar dan pengen tahu, langsung aja yuk. Satu. Selamat pagi Kak Aci. Selamat pagi. Aduh, makasih loh Kak Aci udah Aku juga bersedia yang jadi terima narsum. kasih. Oh, ini Kak Aci apa kabar nih? Baik-baik, alhamdulillah. Wah, syukur. Kak, ngobrol-ngobrol bentar ya Kak ya. Aduh, Mari. udah sejak umur berapa sih Kak belajar musik gitu Kak? Dari umur 4 atau 5 untuk belajar piano, tapi itu lebih ke yang santai-santai aja ya. Aku tuh ada 4 bersaudara, jadi mamaku sekalian aja satu guru buat 4-4-nya gitu. Wow. Iya. Tapi memang dari kecil tuh orang tua udah encourage buat ngambil musik ya berarti ya? Antara encourage atau mungkin biar ada kegiatan aja kali ya. Oh gitu. Biar ada kegiatan ekstra. Soalnya papaku, mamaku dua-duanya nggak involve ngajarin musik sama sekali, dan bukan tipe yang udah sampai mana progresnya atau apa, enggak sih. Yang penting les aja gitu. Nih dari 4 saudara gitu semuanya jadi musisi atau cuman Kak Aci doang nih? Yang persis sebelum aku anak keempat, Oh, yang ketiga dia guru piano. Guru oke. piano. Terus udah sempet di konservatori Jakarta juga. Cuman sekarang Hmm, kayaknya lebih fokus jadi ibu rumah tangga. oke. Oh, berarti dari yang tadinya orang tua hanya berencana mengisi waktu luang Di malah waktu luang. malah 2 diantaranya jadi musisi ya. Betul. Nice. Terus waktu si Kak Aci mutusin, oh, udah mau jadi profesional nih, ada Mm-mm. sempat ditentang atau di encourage Kak? Percaya nggak percaya ya, dari awal aku akhirnya memutuskan untuk em, kan berkarir sekalian belajar cari nafkah juga ya waktu itu. Itu aku SMA akhir kalau nggak salah. Itu baru dapat approval-nya 15 tahun kemudian dari nyokap. Wow, Mm-mm. berarti stigma yang musisi mau makan apa itu juga Sa- sempat ini ya. Sangat ada. Eh, Padahal orang tua yang encourage ya, tapi ini juga ya iya, maksudnya sih, dipertanyakan juga ya. hobi aja nggak apa-apa, tapi kalau jadi karir jangan. Oh, Ya, lebih ke kira-kira situ. boleh tahu nggak nih Kak, alasannya apa sih Kak? Si orang tua Alasannya, nentang gitu. kalau mamaku tuh termasuk keluarganya memang yang religius banget kan. Oke. Dan waktu itu, apalagi di Bandung gitu, stigma perempuan setelah maghrib tidak ada di luar rumah itu masih ada. Oh, Ya, oke. sementara kan job-jobnya musisi kebanyakan mulai jam 7, ya nggak Iya sih? betul. Waktu itu aku lagi seneng banget jadi session player. Apa, wah, izinnya luar biasa sulit, sampai waktu aku nyemplung di SHI pun itu satu band harus datang ke rumah dulu minta izin. Kalau nyokap Hmm. bilang enggak ya enggak, aku nggak bisa keluar. Wow, itu struggling banget. 15 Wah, tahun. banget. 15 15 tahun, tahun baru 15 tahun. di-approve. Heeh. Wow, itu 15 2015 tahun. aku mulai 2000. Mm-mm. Heeh. Wow. Itu Iya, itu apa akhirnya diiyain karena juga terbukti Kak Aci sukses di bidang ini ya. terbukti dibilang sukses banget. Patokannya orang tua pasti kan kalau udah bisa beli rumah atau apa. Ya sampai Nah, hari ini memang belum bisa beli rumah sendiri sih dari musik, tapi mungkin ngelihat aku memang di situ konsisten, sama nah, sekali nggak ada apa on and off-nya, enggak sih, bener-bener terus aja gitu musiknya jalan. ini nih apa maksudnya perlu kita galain bersama nih. Yes. Musisi bisa makan kok gitu. Bisa banget, mau Iya, menunya apa tinggal pilih kan. iya.
Aduh, bener-bener ya. Kak, ini aku perhatiin profilnya kakak nih, eh sempat ada bikin gerakan baca tulis musik ya. Hmm, Ini visi misinya Kak Aci apa nih di balik pembuatan baca tulis musik ini? Terus kok menurut kakak sendiri pembelajaran musik itu penting mm-mm. atau enggak sampai dibuat ini wadah atau platform Kak namanya baca tulis musik ini? Apa ya? Aku bingung kalau kasih istilah. Mungkin wadah ya. Wadah ya, oke oke. Heeh, Jadi sebenarnya esensi dari sebuah pembelajaran musik ini selain heeh. jago musik tuh apa gitu Kak? Esensinya yang aku pengen orang dapat lewat kelas baca tulis musik itu nggak senjelimet yang orang-orang pikir. Karena ini Oke, yang minta aku untuk bikin jadi awalnya aku bikin baca kelas kelas baca tulis musik itu lucunya dimulai dari request beberapa anak-anak band yang ternyata pengen tahu cara baca partitur, baca not balok. oke. Buat aku menarik karena selama ini kan um, lucu kayak ada dua kubu gitu loh, kayak gue sih nggak perlu baca atau gue nggak bisa baca, ya ya udah nggak apa-apa. Tapi ternyata ada dan banyak yang ajarin gue dong, padahal yang satu tuh rocker banget, Hmm. yang satu bener-bener yang wah, anak otodidak yang bisa main piano, dream theater segala macam yang serba ribet gitu. Aku sendiri kaget, lo nggak bisa baca tapi bisa main kayak gitu gitu. Hmm, hmm. Akhirnya udah aku bikin gara-gara dua orang itu, dan ternyata peminatnya banyak banget. Waktu itu hampir 30 orang ya. Oke. Dan aku adain 3 hari. Itu bener-bener basic banget selama 3 hari itu. Dan lucunya makin banyak kalangan yang aku kira nggak tertarik, ternyata vokalis-vokalis yang udah levelnya sampai mana, tahu-tahu datang, pengen ikut juga. Dan mereka semua bisa. Itu sih yang aku seneng banget tuh. Hari ketiga tuh goalnya semua bisa mainin yang aku kasih sebagai band. Itu kan lucu ya. Nah, Jadi hari pertama mereka belajar ritmik dulu, hari kedua mulai detail-detailnya, hari ketiga aku kasih, oh no no, hari kedua detail sama PR transcribe, lagu yang mereka pengen, coba tulis not baloknya. Hari ketiga pilih tim untuk perform bareng, tapi sambil baca ya. Bisa semua ternyata kan. Jadi wow. dari situ pada bilang ternyata bisa ya belajar musik, Eh, belajar baca tuh. Iya, itu aja sih yang pengen aku sampaikan. Itu eh, sama kayak skill tambahan aja seperti kita pengen belajar bahasa lain gitu. betul. Tambah skill aja sebenarnya. Nggak usah mikir yang terlalu gimana gitu. Jadi musik Wah, tuh deket lah sama semua orang. Itu sih yang nah, pengen disampaikan. nice, nice. Jadi Uh-uh. ternyata setelah mereka belajar juga baru ngerasain lebih mudah Ya, lagi ya. Heeh. benar benar benar. Ternyata nggak sesusah itu, emang enggak. Wah, wah, wah. Oke, Iya. oke. Oke. Nih, Kak Aci nih sebagai seorang komposer skor film juga ya. Ya, Ah, ini menarik nih. Ini Kak Aci uh-uh. kalau dapetin ide pembuatan musik gitu biar bisa sesuai sama jalan cerita gimana gitu. Dan biasanya berapa lama? Dibutuhin berapa lama? Kalau Iya. nasib komposer di Indonesia itu sayangnya beda sama di luar karena kita pasti mepet. Oh gitu. Ya, Hmm, nasibnya tim musik itu pasti udah paling terakhir, waktunya paling sedikit, tapi pasti diminta paling bagus untuk cover semua filmnya kan, moodnya dan wow. lain-lain. Itu berapa lama Kak kayak begitu? Jarang banget dapet yang lebih dari sebulan. Hah? Heeh. Jarang banget dapat lebih dari sebulan. Kalau lagi ngeblok gitu, ada writer's block gitu gimana? Itu sering kejadian, tapi em, kan aku lebih banyak jadi asisten komposernya Mas Aksan Cuman kan. Oke, Enaknya kalau jadi asisten itu selalu ada yang ngecut gitu, mau kita ngeblok atau apa pasti akan jalan terus karena ada oke, leadernya. Tapi kalau oke. lagi kerja sendiri Mm-mm. eh itu mau nggak mau kan clock is ticking ya. Hmm, hmm. Jadi aku pasti maksain banget, emang harus di-push supaya dapat gitu. Soalnya kalau nggak dapat-dapat ya bahaya, semuanya akan mundur. Nah,
Ya Tapi pernah caranya nggak kelewatan dari deadline gitu? untungnya enggak. Oke. Untungnya enggak. Kalau project sendiri sering. Tapi kalau yang profesional ada kliennya, jangan sampai mundur dari timeline, itu bahaya. Nah, udah clogging begitu, Heeh. ngambil idenya gimana tuh, Kak? Ambil idenya, biasanya semua aku matiin, komputer matiin. Justru jangan paksain terus-terusan diam aja apa pencet-pencet, enggak. Itu bener-bener aku tinggalin tuh kalau perlu aku pergi dulu kemana, refreshing. Enggak yang Oke. jauh-jauh tapi ya. Oke. Bener-bener harus cari vibe yang beda sama tempat kerja. Di situ cari-cari ide. Biasanya alhamdulillah dapat. Sejauh ini belum pernah sampai nggak dapat sama sekali. Hmm, hmm, hmm. Itu aja Tapi sih. ini nggak sih punya apa catatan yang kayak udah kan ini kan ngulang-ngulang kan bikin lagu Ya, gitu kan? nah, Ada nggak catatan tersendiri yang template-nya kayak begini gitu, tinggal dipakai lagi gitu, ubah-ubah dikit atau gimana? itu cuman bisa dipakai kalau kerjaannya semacam jingle atau TVC. Ah, Tapi kalau di oke. luar itu nggak bisa aku nggak bisa template. Aku lebih Nah, seneng kerjanya setiap cerita tuh ada khusus sendiri gitu supaya istimewa semua. Saya kalau punya nice. template nanti apa ya? Jadi sama terus ya. Ini sama terus. Nggak asik jadinya jadi kurang explore Ah, isi. gitu. Sebulan sih lumayan itu pendek Parah banget sih, sih. pendek banget dan udah include recording. Wow. Sadis deh bener. Tapi enjoy ya. Stres-stres tapi Iya, enjoy gitu. under pressure yang menyenangkan. Ah, oke, oke. Uh, uh. Ada. Oke. Ini Ya, kemampuan apa aja sih yang Kak diperluin oleh seseorang gitu biar bisa jadi komposer skor film yang baik? komposer skor film yang baik, menurutku kemampuan mendengarkan yang baik. Karena Mendengarkan. uh, uh, ketika kita udah jadi komposer film, justru itu bukan waktunya kita untuk show off.